dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Saya mau sampaikan, ketika orang dibaptis, sama artinya saudara cara baptis dan mani, yang nampak itu saudaraku ketika kita di dalam air, tubuh jasmani kita tidak nampak. Yang nampak itu saudaraku hanya air. Tapi ketika orang dibaptis dengan Roh Kudus, apa yang nampak? Kata-katanya, saudara. Bahasanya yang kedengaran. Sejauh ini masih mengerti, bisa nangkap saudara. Ya. Orang yang dibaptis dengan air, yang nampak itu hanya air. Dan orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, yang nampak itu saudaraku kata, atau yang kelihatan atau yang kedengaran itu saudaraku adalah kata-katanya. Sesuai dengan firman Tuhan, bukan saya yang katakan. Ya, dalam Kisah Rasul 2 itu saudaraku. Cuma ada perbedaan. Karunia bahasa roh dengan berbahasa roh beda ya. Jangan sama ratakan. Ya. Berbahasa roh itu tidak seorang pun dapat mengerti. Tapi karunia bahasa roh itu adalah pemberian dengan tutur bahasa sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 2 itu. Mereka berkata-kata sesuai dengan bahasa Partia, bahasa Asia, itu karunia. Tapi orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, dia dipenuhi dengan roh. Yang kelihatan, yang kedengaran adalah bahasa rohnya, bukan bahasa dagingnya. Sama dengan artinya saudaraku, kenapa sampai saudaraku dikatakan bahasanya yang nampak? Sesuai dengan 1 Korintus pasal 4. Saya menjelaskan saudaraku supaya ya tidak ada yang bimbang saudaraku ya. 1 Korintus pasal 14 ayat yang 14. 1 Korintus 14 ayat 14 firman Ya. Tuhan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dikatakan saudaraku rohnya yang berdoa, akal budinya tidak bisa saudaraku menguasai rohnya. Tapi kalau kita sudah semakin saudaraku sering mengalami hubungan baik dengan Tuhan, ya, maka saudaraku, maka selanjutnya di sana dikatakan itu saudaraku, maka roh dan akal budi itu akan menyatu. Nah, ketika rohku berdoa, maka akal budiku berdoa. Ketika rohku bersyukur menyembah, maka aku juga akan memuji menyembah. Jadi orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah dia tenggelam di dalam alam rohnya Tuhan. Bukan roh iblis. Kalau roh iblis beda rasanya. Kalau roh iblis beda rasanya. Tapi kalau saudara orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, maka dia ada dalam kuasa hadirat Roh Kudus. Sama seperti tadi ketika orang dibaptis, dia ada dalam kuasa air. Yang nampak hanya air. Nah, ketika orang juga mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang nampak itu saudaraku adalah rohnya yang berkarya. Rohnya yang berkarya. Kenapa saya sampaikan ini saudara? Karena kita kan punya regenerasi. Ya, bagi bapak-bapak ibu yang sudah paham ini, ya puji Tuhan. Bahkan sudah mengalami puji Tuhan. Tapi anak-anak kita ini, ya, inilah saatnya kita mau sampaikan. Ya, inilah saatnya kita sampaikan. Maka saudaraku, saya tidak berbicara tentang fungsi Roh Kudus. Nah, saya berbicara supaya kita betul-betul saudaraku mengambil bagian tentang kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita bersama. Ya. Kalau yang sudah mengalami, lanjutkan, bangun terus.
Yang belum malam hari ini terus kerjakan, raih.